Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disusun oleh kelompok C mata kuliah Manajemen Laboratorium Mutu Pangan yang beranggotakan Jody Pramos dengan NIM J3E118009, Artauli J3E118013, Anissa Sekar Ayu J3E118028, Beta Oktari J3E118033, dan Amalia Rizky J3E118043. Kami akan membahas bahaya di laboratorium, tepatnya laboratorium kimia. Bahaya yang pertama yaitu bahaya mekanik atau bahaya yang berasal dari alat-alat di laboratorium. 1. Alat-alat gelas. Sumber bahayanya yaitu pecahan alat-alat gelas. Apabila alat-alat gelas ini jatuh pada saat melakukan analisis di laboratorium, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan jika kita ingin membersihkannya, bisa terjadi luka pada tangan jika tidak hati-hati karena terkena dari pecahan alat-alat gelas ini. Alat-alat gelas di laboratorium berupa Erlenmeyer, labu takar, gelas kimia, buret, dan lain-lain. 2. Hot plate. Sumber bahayanya suhu panas. Apabila terkena atau tersentuh hot plate secara tidak disengaja, tentunya akan membahayakan karena hot plate memiliki suhu panas apabila hot plate sedang digunakan. 3. Pembakar bunsen. Sumber bahayanya yaitu api. Apabila pembakar bunsen ini tidak diatur dengan baik saat akan menyalakannya, maka pembakar bunsen ini dapat mengeluarkan api yang cukup besar dan tentunya membahayakan bagi analis. 4. Oven. Sumber bahayanya yaitu suhu panas. Sama seperti hot plate tadi, apabila tersentuh secara tidak disengaja oleh analis, maka oven dapat berbahaya karena mengeluarkan suhu panas. Cara pencegahannya yaitu apabila ingin memasukkan bahan atau mengeluarkannya dari oven, maka analis dapat menggunakan gegep. Yang kedua ada bahaya fisik. Radiasi pengion adalah radiasi yang membawa energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul, sehingga mengionisasi atom atau molekul tersebut. Sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet yang berenergi tinggi dari spektrum elektromagnetik bersifat pengion. Paparan radiasi pengion ini menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup dan dapat menyebabkan luka bakar radiasi, kerusakan sel, penyakit radiasi, kanker, dan kematian. Radiasi non-ionisasi mengacu pada jenis radiasi yang tidak membawa energi yang cukup per foton untuk mengionisasi atom atau molekul, terutama mengacu pada bentuk energi yang lebih rendah dari radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, radiasi terahertz, cahaya inframerah, dan cahaya yang tampak. Bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang bersifat mengganggu pendengaran dan dapat menurunkan daya dengar seseorang yang terpapar disebut kebisingan. Kebisingan dengan intensitas tinggi dapat berdampak buruk pada kesehatan antara lain gangguan fisiologis, sistem internal tubuh, ambang pendengaran, gangguan pola tidur, gangguan psikologis, gangguan patologis organis, dan komunikasi. Getaran adalah suatu faktor fisik yang bekerja pada manusia dengan penjalaran dari tenaga mekanik yang berasal dari sumber goyangan. Salah satu contoh getaran yaitu pada alat vortex. Alat vortex merupakan alat pada laboratorium untuk menghomogenkan sampel. Selanjutnya ada bahaya biologi. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, dan jamur. Yang pertama yaitu bahaya virus.
Virus memang jarang sekali ditemui di dalam laboratorium. Biasanya, virus dibawa oleh hewan atau manusia. Hal ini dikarenakan virus membutuhkan sel inang untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang tidak terlihat dengan kasat mata. Bakteri juga dapat dijumpai di dalam laboratorium. Bahaya akan bakteri tentunya dapat berakibat negatif pada kesehatan, di mana bakteri juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang ditandai dengan gejala awal seperti demam, bersin, batuk, dan juga mual atau diare. Selanjutnya ada jamur. Jamur biasanya dapat tumbuh secara alami. Jamur juga biasanya terdapat pada tempat-tempat yang lembab. Walaupun biasanya jamur tidak berbahaya, namun ada juga beberapa jamur yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Contohnya yaitu infeksi pada kulit. Hal ini dapat ditandai dengan adanya gatal-gatal, ruam merah pada kulit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahaya kimia. Yang pertama pada natrium hidroksida atau NaOH. Bahan kimia yang dikenal sebagai soda api ini yang memiliki beberapa kegunaan seperti pembersih peralatan dan juga dapat melarutkan logam. Akan tetapi, zat padat berwarna putih ini merupakan basa kuat, terbilang mudah menyerap uap air, udara, bersifat racun dan korosif. Dan apabila terpapar natrium hidroksida akan menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata. Kedua yaitu kloroform yang memiliki rumus kimia CH-Cl3. Bahan kimia cair dan tak berwarna ini memiliki bau yang sangat khas. Di dalam laboratorium, kloroform biasa digunakan sebagai obat bius, yaitu untuk membius hewan saat praktikum. Selain itu, banyak juga digunakan sebagai pelarut nonpolar saat berada di laboratorium. Penggunaan kloroform terbukti dapat merusak liver dan ginjal apabila terhirup. Bahaya kimia yang ketiga yaitu pada asam klorida yang memiliki rumus kimia HCl. Asam klorida merupakan bahan kimia yang berbentuk larutan, bersifat racun dan korosif. Asap klorida pekat akan membentuk kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Kabut asap ataupun larutan asam klorida akan menyebabkan kerusakan pada kulit, mata, dan alat pernafasan. Oleh karena itu, alat perlindungan seperti sarung tangan PVC, jas lab, atau pakai pelindung lainnya itu diwajibkan dikenakan apabila saat berinteraksi dengan bahan kimia yang satu ini. Selanjutnya yaitu asam sulfat yang memiliki rumus kimia H2SO4. Zat cair tidak berwarna ini sangat korosif, beracun, dan pendehidrasi. Zat yang dapat larut dalam air ini sangat berbahaya apabila mengenai kulit karena sifat yang korosif. Selain itu, karena sifat pendehidrasinya, asam sulfat akan menimbulkan luka seperti luka bakar pada area kulit yang terpapar. Asam sulfat pekat atau yang biasa disebut dengan oleum akan merusak paru-paru jika terhirup. Hal ini dikarenakan oleum menghasilkan gas SO2 yang sangat reaktif jika terhirup. Bahaya kimia yang terakhir yaitu pada amonia dengan rumus kimia NH3. Ciri khas dari amonia adalah baunya yang sangat menyengat, mudah larut dalam air, dan bersifat korosif pada tembaga dan timah. Zat amonia memang kerap digunakan sebagai obat-obatan, campuran pada pupuk urea, deterjen, dan lainnya. Namun, amonia terbilang cukup berbahaya karena larutan pekat amonia dalam air akan menyebabkan iritasi apabila terkena kulit dan mata. Kontak dengan gas amonia berkonsentrasi tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kebutuhan manusia tidak dapat lagi dipisahkan dari kebutuhan akan energi listrik. Kebutuhan manusia akan energi listrik akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa begitu tingginya manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Salah
Salah satu bentuk energi listrik yang dimanfaatkan adalah dalam penggunaan laboratorium pengujian. Nah, energi listrik dapat menimbulkan kecelakaan, bencana, kerugian yang diakibatkan oleh adanya arus listrik. Oleh karena itu, di dalam laboratorium selalu disediakan sebuah tanda atau sign untuk memperingatkan bahwa di daerah tersebut atau di tempat tersebut dialiri oleh arus listrik yang bertegangan tinggi. Salah satu sumber bahaya listrik di dalam lab pengujian adalah stop kontak. Stop kontak menjadi tempat masuknya alat-alat listrik seperti mikroskop, lemari asam, dan alat-alat listrik lainnya. Stop kontak bisa jadi berbahaya apabila saat kita hendak memasukkan kabel peralatan listrik kita ke dalam lubang stop kontak, kondisi tangan kita dalam keadaan basah. Hal itu dapat menyebabkan kita menjadi tersetrum. Untuk itu, kita harus mencegahnya dengan memastikan tangan kita dalam kondisi kering dan memastikan kabel yang kita gunakan itu tidak dalam kondisi terluka ataupun terbuka. Ini juga merupakan salah satu tanda bahwa energi listrik sangat berbahaya bila terkena pada tubuh kita. Oleh sebab itu, setiap lab selalu menetapkan sebuah tanda untuk mencegah tubuh kita tersengat oleh arus listrik.